ya, korban malpraktek dari profesi oknum advokat, ya, yang kami tidak akan sebut namanya. Tentu publik media mengetahui siapa nama yang kami maksudkan itu. Motivasinya mungkin ada dua. Satu, ingin menyerang seterunya yaitu Pak Hotman Paris, atau kemudian masalah ini dia ingin jadikan sebagai media untuk mendekati klien kami secara pribadi. Makasih buat abang-abang ya yang udah nemenin aku hari ini, sehingga semuanya berjalan dengan lancar, nyaman, dan semoga terselesai. Gimana tadi di dalam ada beberapa pertanyaan yang diajukan nih Kak? Banyak banget yang pasti banyak banget. Seputar apa nih Kak, kalau boleh tahu? Di dalam inti dari pertanyaan ini? Intinya ya seputar permasalahan yang lagi ramai saat ini. tuduhan yang dilayangkan oleh Bang Hotman ke K-5 mungkin apakah yang dilaporkan ke Bareskrim? Itu abang mungkin yang jawab kalau masalah ini. Oke Bang, mungkin Bang terkait kegiatan hari ini bisa dijelaskan Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang setia menanti menunggu kita sampai acara selesai. Tadi Pak Iklim Hakim sudah diinterview terkait dengan laporan Pak Hotman Paris Hutapea. Ada banyak pertanyaan, kalau tidak salah tadi ada 37 halaman yang udah disampaikan, dan semua cerita, semua fakta sudah dituangkan secara benar, secara baik, tanpa ada rekayasa dan sesuai fakta yang ada. Tentang apa-apa yang ditanyakan secara detail saya tidak akan sampaikan secara detailnya, karena apa? Masalah ini sudah masuk dalam ranah hukum ya. Nah, sekilas saya akan sampaikan terkait dengan masalah masalah ya, tuduhan pencemaran nama baik terhadap Pak Hotman Paris terkait dengan ada dugaan bahasa pelecehan seksual atau kelainan seks. Yang intinya klien kami katakan bahwa bahasa-bahasa itu tidak ada keluar dari mulut klien kami, Iklim Hakim, baik itu bahasa pelecehan seksual, lebih-lebih bahasa kelainan seks, yang memang menurut Pak Hotman Paris itu yang buat dia sangat jengkel dan sangat murka dengan kalimat-kalimat seperti itu ya. Terus kemudian dari cerita-cerita tadi yang dirangkum dalam 37 halaman itu, setelah kami tim kuasa hukum membaca, mencermati, dan menganalisa, maka ada dua kesimpulan besar yang dapat kami ambil dari masalah Iklim Hakim ini. Yang pertama adalah bahwa klien kami adalah korban dari malpraktek profesi advokat. Ya, korban malpraktek dari profesi oknum advokat, ya, yang kami tidak akan sebut namanya. Tentu publik media mengetahui siapa nama yang kami maksudkan itu. Kenapa kami katakan demikian? Baik dari bagaimana Iklim Hakim ini menjadi kliennya dari awal itu ada cerita-cerita yang agak lucu gitu kan, yang seharusnya tidak patut, tidak elok, tidak etis seorang advokat melakukan itu. Kemudian kedua, dari sisi advice hukum yang diberikan, lebih banyak mengarah ke hal-hal yang pribadi, bukan pada poin-poin kasus yang dihadapi ya. Kemudian ketiga, tindakan hukum yang katanya mau diambil, yang kami lihat itu bukan tindakan hukum, bukan legal action, tapi legal politik itu yang dilakukan. Motivasinya mungkin ada dua. Satu, ingin menyerang seterunya yaitu Pak Hotman Paris, atau kemudian masalah ini dia ingin jadikan sebagai media untuk mendekati klien kami
secara pribadi. Ya, paham sampai di situ? Bang, berarti yang kemarin ngomong pelecehan seksual oleh Bang Hotman itu mungkin Kak Iklima atau pihak Bang Rasman mungkin kemarin. Saya tidak mau sebut nama, intinya saya tegaskan bahwa yang menyebutkan bahasa pelecehan seksual, kelainan seksual bukan dari klien kami Iklima Kim. Dan itu udah kita tuangkan dalam BAP interview tadi. Mungkin Kak Iklima seperti apa mungkin kronologi awal dari Kronologisnya sudah saya sampaikan semua di dalam. Jadi ini kan sudah ke ranah hukum. Jadi saya tidak bisa memberikan komentar yang lebih gitu. Biarkan nanti waktu yang menjawab deh. Tapi dugaan pelecehan seksual tersebut sebenarnya ada nggak sih Kak yang dilakukan oleh Hotman Paris mungkin? Itu no comment. Kalau untuk saat ini no comment ya. Udah kita serahin semua sama penyidik. Itu seperti apa? Mungkin langkah apa yang bakal diambil untuk yang pihak sana, pihak untuk sementara kita fokus gitu kan untuk menyelesaikan masalah ini ya. Nah, kita tidak mau melebar kemana-mana dulu karena masalah yang serius kami hadapi adalah masalah bahwa Iklima Kim dijadikan korban dalam masalah ini, masalah stru dengan dengan lawannya, ataukah masalah bahwa masalah yang memang sempat viral itu beliau ingin mendapatkan simpati Iklima Kim supaya bisa mendekati lebih serius secara pribadi ya.